Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Nah, sekarang gue akan menjelaskan gimana caranya Amerika memilih presidennya dan kenapa Trump bisa menang. Haha, iya, Trump kenapa bisa menang. Nah, kita flashback dulu ke tahun 2016 itu ketika pemilu antara Hillary Clinton dari Partai Demokrat dan Trump dari Partai Republicans. Nah, mereka tuh melewati konvensi partai dulu nih. Kan mereka partai yang gedenya tuh ada dua, ada Demokrat sama Republikan. Nah, Hillary pas Demokrat itu dia ngalahin Bernie Sanders waktu itu. Hillary menang. Nah, terus si Trump itu ngalahin banyak Ted Cruz, siapa namanya? Chris Christie. Nah, pokoknya dia pokoknya menang. Jadi pemenang dari Republikan dan pemenang dari Demokrat itu saling gontok-gontokan pemilu 2016. Nah, makanya adalah si Hillary versus Trump. Hillary ini backgroundnya seperti yang kalian ketahui itu adalah First Lady of United States, former First Lady. Dia adalah istri dari Bill Clinton, itu Presiden Amerika Serikat sebelum George W. Bush. Dan dia juga pernah jadi lawannya Obama di konvensi Partai Demokrat 2008. Nah, waktu itu dia kalah sama Obama. Nah, ketika pemerintahan Obama, dia diangkat jadi Secretary of State atau kayak Menteri Luar Negerinya Amerika Serikat lah. Nah, itu track recordnya. Nah, dia juga sebelumnya adalah senator dari New York. Jadi dia emang udah banyak nih track recordnya, udah jadi senator, first lady, secretary of state, dan lain sebagainya. Meanwhile, Trump, dia nggak ada pengalaman pemerintah sama sekali. No, zero. Dia cuma ada bisnis. Kayak bisnis dia juga kan, berapa juga bangkrut. Dan dia nggak ngeluarin tax return-nya juga. Jadi kita nggak bisa nge-audit harta kekayaan dia dari siapa. So, tapi mereka mendukung itu. Hebatnya Trump ini, dia masih lolos gitu. Dan udah langsung flashback ke perbedaan policy dari dua ini dulu. Hillary pro immigrant, pro abortion, and then pro African Americans. Dan meanwhile si Trump itu lebih ke ya dia against abortion. Dia against istilahnya imigran tuh dia agak against sih, maksudnya agak nggak setuju. Terus dia mikirnya gini, kenapa harus mikirin imigran gelap sedangkan warga Amerika sendiri itu masih kekurangan. Ya itu yang polisi dia yang bikin orang-orang kayak, oh iya bener juga ya, kayak ras kulit putih juga kayak ngerasa, oh iya bener ini omongan si Trump. Nah, anyway, terus di 2016 pemilu itu tuh udah polling tuh udah jagoin Hillary semua menang. Bahkan ada yang 3-1. Jadi si Hillary 3-1. Perbandingan chance Hillary menang tuh tinggi banget. Nah, tapi pas hari H Hillary memang benar-benar menang. Dia mendapat popular vote atau vote-nya jumlahnya tuh 65.800.000. Sedangkan Trump cuma 62.984.000. Jadi perbandingannya adalah Hillary 48,2%, si Trump tuh 46,1%. Tapi yang jadi presiden itu Trump. Why? Kenapa? Karena ada electoral vote. Presiden Amerika Serikat ditentukan oleh electoral vote, bukan dari popular vote. That's the reason. Oke, kenapa nih electoral vote tuh apa? Nah, electoral vote tuh kayak vote yang diberikan di setiap state itu tergantung dari jumlah representatif dari si state itu. Misal California itu dapat 55 electoral vote karena dia punya 2 Senate sama 53 representatif House of Representative di daerah itu. So, itu 5. Nah, sedangkan kalau misalnya dibandingin sama DC, Washington DC cuma 3. DC cuma 3, kemudian sama Wyoming 3, terus
Texas 36. Nah jadi tergantung sama si representatif dari si state itu di Kongres. Nah plus sistemnya adalah winner take all. Jadi misalnya gini, di California let's say si Hillary dapet 60% suara, 60%, sedangkan Trump 40%. Jadi kalau misalnya logikanya, kalau kita mikir, oke, 60% kali si 55 electoral vote itu punya Hillary, 40% kali 55 itu punya Trump. Nah, sistemnya nggak gitu, sistemnya winners take all. Jadi ketika 60% si Hillary menang, jadi si 55 itu punya Hillary semua. Walaupun misalnya, let's say marginnya itu cuma 1 suara, misalnya si Hillary 5, let's say dari California jumlah penduduknya 50 juta, let's say. Kalau dibagi 2 ya, 25 juta, 25 juta. Nih, kalau misalnya Hillary menang 25 juta 1 suara, sedangkan si Trump 24 juta 999, Hillary ambil semua electoral vote-nya 55. That's how the system works. Sebenarnya kayak kita mikirnya ini kayaknya nggak terlalu demokratis ya, karena ya maksudnya nggak representatif sama apa yang mau sama orang individual orang gitu loh. But that's how they choose the president. Kenapa sih mereka pakai electoral vote? Karena mereka merasa ketika individu diberikan 1 suara, every individu itu kayak encourage populist movement. Populist movement tuh kayak misalnya kayak dulu pas zaman Hitler nih. Dulu di Hitler kan dia dukungan masyarakat banyak kan, karena dia bisa mempropaganda masyarakat agar bisa milih dia. Padahal dia tuh emang emang agak nyeleneh orangnya. Nah makanya kayak konstitusi US Constitution tuh kayak meredam populist movement tadi supaya mereka terhindar dari ya orang-orang seperti Hitler tadi. Nah tapi sekarang itu sekarang tuh United States itu dibagi sama red state, blue state, and swing state. Blue state itu punya Demokrat, udah fix, itu liberal state lah. California, Oregon, New York, ya pokoknya yang state yang populasinya gede. Nah kemudian kalau red state itu punya Republican yang lebih ke rural area, misalnya rural state yang misalnya state-nya masih bergantung sama perkebunan, ya masih kayak masih lahannya masih banyak, sepi ini apa. Nah itu, kenapa si Trump menang tadi? Ya karena Trump tuh bisa menang di state-state yang istilahnya tuh penduduknya tuh masih tradisional. Masih tradisional, masih kayak mikir masih menjalankan kehidupan secara tradisional. Sedangkan liberal tuh yang lebih kayak metropolitannya. Jadi kayak itu ketimpangan tadi. Nah satu lagi kan masalah Demokrat versus Republikan. Kalau Republikan itu base-nya itu di rural state. Nah, maksudnya kayak di state yang yang masih menjunjung nilai tradisional dan pendukung Trump itu rata-rata tuh evangelicals dan white. Dalam arti sedangkan si Demokrat itu lebih ke diverse, Latino, the black dan lain sebagainya. Nah, kenapa kayak gini? Misalnya si Trump nih, let's say. Karena si Trump tuh di backup evangelicals, maksudnya kayak Christian, orang-orang religious Christian, karena dia di kebijakannya dia melarang, dia tuh against abortion, karena menurut dia itu sama aja bunuh manusia. Sedangkan kalau si Hillary Demokrat itu kayak ya abortion tuh hak si ibunya. Kalau misalnya dia ngerasa dia mau mengaborsi, ya udah silahkan. Nah itu kayak beda, dan dari masalah healthcare juga beda. Si Trump tuh lebih ke kayak lo pemerintah nggak boleh ngatur healthcare-nya nih, ya biarin aja penduduknya tuh yang menentukan dia mau beli
healthcare mana, sedangkan si Hillary itu tuh lebih mendukung Obamacare, universal healthcare kayak kita ya, misalnya kayak kalau misalnya di kita tuh BPJS dan sebagainya. Sebenarnya karena banyak yang nggak ke cover kalau misalnya kita menyerahin tuh ke swasta ataupun ke penduduk gitu loh, banyak orang-orang yang nggak cover. That's the different policy. Makanya dari itu, ketika kemarin kan sebelumnya kan udah 8 tahun nih Obama mimpin, 8 tahun Obama mimpin, and then ketika 8 tahun tuh kayak banyak masyarakat US tuh yang istilahnya tuh udah bosen sama policy dari Partai Demokrat. Makanya ini yang mendukung juga ya, jadi mereka pengen suatu hal yang baru, makanya mereka memberanikan diri ngevote si Donald Trump, terlepas dari beberapa kegagalan dari masa pemerintahan Obama ya, itu. And ya, that's it. Nah, dan ini ntar lagi akan ada pemilu tanggal November 2020. Trump versus sepertinya ini akan Joe Biden. Nah, ini orang udah menilai di pemerintahan Trump tuh gimana. Istilahnya kayak, oke, slogan Trump kan Make America Great Again. Apakah American Great Again dengan situasi sekarang yang dia bikin manuver banyak yang yang sangat menegangkan dan sangat berpengaruh ke perekonomian dunia ya, in fact. Nah, itu tanda tanya besar nih bagi bagi orang-orang di seluruh dunia. Dan Joe Biden itu vice president dari Obama. Jadi maksudnya kayak dia wakil presidennya Obama, dia mencalonkan lagi dan dia most likely akan menang konvensi Partai Demokrat. Nah, kita lihat siapa yang akan menang, apakah Trump, apakah Joe Biden. Oke guys, that's it. Thank you for watching and bye.